Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, yaitu masalah prosedur dari inspeksi maupun homologasi dari sirkuit MotoGP Mandalika, mungkin saya sedikit ingin berbagi informasi yang ada. Dan di sini sekarang sambil kita memantau progres sirkuit MotoGP Mandalika, kita punya acuan dari FIM Standard for Track Racing Circuit atau singkatnya STRC. Di tahun 2021 sudah dibuat lagi oleh FIM sendiri. Jadi terkait dengan inspeksi dan homologasi prosedur dari sirkuit balap, ya di sini kita akan membahas bagaimana itinerari yang dilakukan pada inspeksi dan homologasi. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu request for track inspection. Jadi ini sebuah permintaan untuk melakukan inspeksi pada trek balap. Dan yang kedua adalah prosedur homologasi. Dan yang ketiga kita akan membahas orang-orang penting yang harus hadir dalam inspeksi pada trek balap tersebut. Lalu yang keempat adalah pengeluaran pada inspeksi dari trek tersebut, atau kita sebut expenses for track inspection. Dan berikutnya kita akan membahas tugas-tugas atau kewajiban dari para track inspector. Dan selanjutnya ada track inspection report atau laporan dari hasil inspeksi dari trek balap tersebut, dan penentuan lokasi untuk menyelenggarakan FIM World Championship atau pergelaran MotoGP dan balap superbike kelas dunia ya. Oke, kita pertama membahas sekarang di bagian request for track inspection dulu ya, permohonan untuk track inspeksi sendiri. Nah, jadi di sini di STRC ya, STRC-nya FIM atau standar FIM untuk track racing circuit ya, secara umum standar FIM untuk sirkuit balap ya atau STRC menentukan standar yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi lintasan balap dari FIM. Nah, kejuaraan FIM harus diadakan di sirkuit atau di trek balap yang dihomologasikan oleh FIM, dan sebagaimana diatur dalam kode olahraga FIM di nomor 10.8 ya. Spesifikasi sesuai peraturan ini adalah rekomendasi minimum dasar untuk konstruksi trek dengan mempertimbangkan keselamatan baik bagi para pembalap maupun bagi para penonton. Namun, Biro CCP atau yang melakukan inspeksi untuk homologasi ya atas kebijakannya sendiri dapat menyetujui homologasi sirkuit balap lintasan yang berbeda dari spesifikasi ini dalam keadaan di mana Biro CCP sepenuhnya puas bahwa standar keselamatan yang sesuai telah disetujui dan sirkuit itu sudah menerapkannya. Nah, nantinya variasi dari peraturan ini dalam keadaan seperti itu akan ditulis ke dalam sebuah laporan inspeksi jalur resmi oleh CCP yang ditunjuk resmi oleh FIM. Lalu, bagaimanakah prosedur inspeksi yang dilakukan oleh FIM atau CCP tersebut? Jadi pertama kita akan membahas yaitu permintaan untuk inspeksi lintasan sendiri ya, dan prosedur inspeksi dan homologasi ya. Dan setiap FNN, jadi setiap lokasi atau setiap penyelenggara atau setiap tuan rumah dapat mengajukan pemeriksaan trek melalui administrasi FIM sendiri. Nah, setiap permohonan pemeriksaan lintasan atau setiap melakukan pre-inspection dari FIM harus diajukan bersama dengan gambar rencana lintasan yang akurat dengan skala 1:500. Nah, gambar rencananya ini juga nanti harus menunjukkan area-area yang lain ya, seperti pit area misalnya, atau ruang ganti, atau fasilitas dan akomodasi secara umumnya, serta semua dimensi yang relevan dan informasi yang diperlukan. Kemudian gambar konstruksi ya, gambar konstruksi misalnya seperti concrete barrier atau tembok pembatas atau tembok pengaman dari benturan yang merupakan faktor keselamatan ya yang akurat dengan skala 1:10 juga harus diserahkan. Nah, selanjutnya kita ke acara one event track atau
acara di track sendiri untuk inspeksi sendiri ya maksud saya. Nah, STRC atau standar dari FIM untuk sirkuit akan digunakan sebagai pedoman untuk inspeksi. Namun, keselamatan untuk para pembalap atau kompetitor dan penonton harus selalu menjadi pertimbangan yang sangat prioritas. Nah, prainspeksi di tempat atau di lokasi harus diadakan selama musim sebelum musim yang dimaksudkan untuk menggelar pertemuan, minimal mutlaknya itu 2 bulan sebelum acara yang diusulkan. Jadi misalnya kalender untuk MotoGP Mandalika nanti di bulan November, berarti homologasi paling telat itu 2 bulan sebelum melakukan event tersebut. Hanya dalam keadaan yang sangat bagus ya, atau kita bilang yang luar biasa seperti yang disepakati sebelumnya, dan harus secara tertulis oleh CCP atau pihak yang melakukan inspeksi, dan ketentuan ini pun akan bervariasi seperti apa pemeriksaan di semua titik, di semua corner dan sebagainya. Dan pemeriksaan untuk trek sendiri sangat lengkap, dan kita bayangkan 4,31 km itu yang akan dilakukan adalah berjalan di atas trek sepanjang 4,31 km. Ini misalnya di Mandalika ya, dan itu harus diselesaikan minimal 2 hari sebelum treknya harus disiapkan, minimal 2 hari sebelum dilakukan pre-inspection. Jadi waktu 7 April lalu kita tahu kalau dari Dorna dan FIM kemudian hadir ya di sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, ini juga hadir waktu itu. Nah, itulah semacam pre-inspeksi yang dilakukan di atas trek sendiri. Nah, nantinya orang-orang yang hadir pada inspeksi harus termasuk inspektur dari CCP yang ditunjuk oleh FIM dan juga delegasi FMN ya, delegasi tuan rumah ya. Seperti kita tahu ada pihak-pihak terkait yang hadir waktu itu ya, dari ITDC, dari IMI, dari MGPA ya, kita bilang aja singkatnya pemilik trek atau penyelenggara untuk balapan. Nah, disarankan juga nanti bahwa satu pengendara harus hadir, atau kita bilang satu pembalap harus hadir. Sudah hadir dulu waktu kita lihat bersama di awal April itu ada Loris Capirossi ya, yang merupakan mantan pembalap MotoGP. Kemudian Franco Uncini juga merupakan pembalap MotoGP dulu, dan mereka adalah Franco Uncini merupakan staf dari FIM, kemudian Loris Capirossi merupakan staf dari Dorna Sport juga. Dan selanjutnya sekarang kita melihat ke prosedur homologasi ya. Nah, selama tahun ini administrasi dari FIM akan menerima semua dokumentasi ya, atau laporan inspeksi trek, kemudian pernyataan-pernyataan yang relevan atau laporan-laporan relevan, dan kesimpulan yang dimuat dalam laporan sebelumnya dari presiden juri atau para wasit, kita bilang nih, kalau dalam sepak bola kita sebut wasit atau tim penilai. Nah, untuk semua trek yang menjadi tuan rumah di kejuaraan dunia, nah nantinya administrasi FIM akan memeriksa dokumentasi atau beberapa dokumen dan membuat sebuah rekomendasi berdasarkan dari hasil CCP tadi mengenai jalur yang telah mengenai trek yang telah diusulkan oleh pemilik trek atau FMN atau penyelenggara. Dan nanti akan ada pertemuan berikutnya ya, di saat trek sudah beres dan tidak ada lagi pekerjaan di trek tersebut ya. Jadi trek sudah jadi, sudah beres, tidak ada lagi komentar ya tentang organisasi tersebut. Nah, pihak penyelenggara atau pemilik trek harus diberitahu tentang perbaikan yang akan dilakukan dan harus mengkonfirmasi secara tertulis bahwa mereka telah atau setelah menyelesaikan perbaikan tersebut dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh CCP. Jadi misalnya Mandalika diinspeksi lagi nih di bulan Agustus karena persiapan untuk World Superbike ya, dan nanti di bulan Juli Agustus atau paling tidak September misalnya, kalau Mandalika tetap menggelar di bulan November. Jadi antara Juli, Agustus, September itu adalah waktu homologasi berikutnya. Nanti hasil dari laporan tersebut dari CCP membuat sebuah laporan dari hasil inspeksi tersebut, dan jikalau Indonesia tetap ingin menggelar pada November nantinya, maka hal-hal yang dianjurkan oleh CCP nantinya harus disiapkan, harus diselesaikan, dan CCP pun memberikan tenggat waktu yang sudah mereka tentukan
untuk mengontrol dan bisa memungkinkan sebuah rekomendasi homologasi tersebut sudah oke atau tidak, atau misalnya lintasan yang akan digunakan untuk kejuaraan FIM yang pertama kali ya, kayak Mandalika ini adalah sirkuit yang pertama kali atau dimana tidak ada lisensi yang berlaku saat ini. Karena kita tahu sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru, jadi belum ada lisensi. Nah, yang kedua untuk prosedur homologasi, karena trek yang ada telah digunakan pada kejuaraan MotoGP atau kejuaraan FIM, tetapi telah mengalami perubahan substansial yang mempengaruhi sirkuit atau semacam instalasi keselamatan. Kemudian yang ketiga, lintasan yang ada memiliki lisensi yang sah, tetapi kecelakaan serius telah terjadi karena sirkuit tersebut dan instalasi pengamanannya atau sesuatu yang berhubungan dengan sirkuit ya, dan beberapa hal tertentu yang mengikuti permintaan dari administrasi FIM juga, dan lintasan yang mematuhi semua rekomendasi dan ketentuan dari laporan inspeksi lintasan atau trek. Inspeksi trek yang terakhir akan dihomologasi oleh CCP dan akan menerima lisensi lintasan FIM. Nah, untuk trek permanen, lisensi trek dapat diterbitkan untuk jangka waktu maksimum 3 tahun. Nah, untuk trek sementara, lisensi akan dikeluarkan untuk acara atau rangkaian acara tertentu yang akan dinyatakan dengan jelas pada lisensi tersebut. Ya, misalnya lisensi sementara mungkin dikasih 1 tahun atau 2 tahun, karena itu dilihat dari kualitas atau hasil dari persiapan trek sendiri. Kemudian yang kelima adalah lisensi lintasan yang akan diterbitkan sesuai dengan rincian dari trek sebagaimana dimasukkan ke dalam laporan inspeksi lintasan oleh inspektur yang sudah ditunjuk atau oleh CCP yang melakukan inspeksi. Dan setiap perubahan atau perubahan pada detail yang sudah dibuat ya tanpa persetujuan CCP nantinya bisa akan membatalkan lisensi dengan segera secepatnya. Nah, jadi bisa kita bayangin nih teman-teman, kalau kita melakukan sebuah perubahan tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuannya CCP, karena CCP atau FIM sendiri sudah memegang hasil laporan atau hasil inspeksi yang sudah dilakukan di sirkuit Mandalika, namun ada perubahan yang kita lakukan di sirkuit Mandalika tanpa pemberitahuan kepada CCP, tanpa pemberitahuan kepada FIM, maka perubahan itu pun akan mudah sekali ditemukan, mudah sekali diketahui oleh mereka, sehingga lisensi bisa saja diputuskan atau dibatalkan. Artinya lisensi itu dicabut oleh CCP atau FIM sendiri. Mengulas sedikit orang-orang yang diperlukan hadir waktu inspeksi trek, yaitu diantara lain adalah inspektur trek dari CCP atau dari FIM yang ditunjuk. Nah, ini nanti akan didampingi oleh orang-orang dari FMN atau orang-orang dari pemilik sirkuit, orang-orang dari tim penyelenggara, ibaratnya anggota-anggota yang akan menjadi tuan rumah. Nah, misalnya di sini kita tahu ada ITDC, ada MGPA, ada IMI, kemudian ada pihak-pihak terkait seperti gubernur, bupati dan sebagainya akan hadir di sini mengikuti atau sama-sama menyaksikan inspeksi atau acara homologasi dari sirkuit. Kemudian perwakilan yang memenuhi syarat dari pemilik trek atau beberapa klub-klub penyelenggara, dan tidak lupa seorang pembalap juga harus hadir di sini bersama kendaraannya, bersama sepeda motornya yang akan melakukan hasil uji coba atau melakukan pengetesan dari trek sendiri. Dan pembalap tersebut ya tentunya ya pembalap MotoGP. Kemudian adapun tugas dari inspektur trek atau CCP yang melakukan inspeksi. Jadi pada semua inspeksi, pada semua acara inspeksi, tugas inspektur dari trek yang sudah ditunjuk oleh FIM adalah untuk memeriksa semua instalasi dan fitur keselamatan dan elemen lingkungan di sirkuit, dan membuat sebuah rekomendasi jika diperlukan untuk memastikan bahwa ini, itu, dan layanan yang diperlukan sesuai dengan standar dari FIM. Jadi STRC sebagai pedomannya, dan inspektur akan memberitahukan kepada pihak penyelenggara atau pihak tuan rumah untuk memenuhi hal-hal yang perlu diselesaikan juga untuk mendapatkan hasil lisensi dari homologasi tersebut. Nantinya administrasi dari FIM dapat meminta pemeriksaan kedua jika pekerjaan itu penting atau
adakah kesalahan misalnya masih ada di sana, dan laporan dari inspeksi trek bersumber dari inspektur lintasan yang sudah ditunjuk harus melengkapi laporan pemeriksaan lintasan menggunakan komputer dan mengirimkannya melalui email ke administrasi FIM dan pihak penyelenggara atau pihak tuan rumah terkait dalam beberapa hari setelah pemeriksaan lintasan. Jadi hasil dari inspektur yang melakukan inspeksi akan mengirimkan hasil kepada FIM dan mengirimkannya kepada pihak dari tuan rumah atau pemilik sirkuit sendiri. Dan dokumen asli yang ditandatangani harus dikirim melalui pos. Setelah itu dalam laporan inspektur trek dengan jelas menuliskan komentar dan proposalnya terkait dengan tindakan yang akan diadopsi atau perbaikan yang harus dilakukan. Dan setelah laporan pemeriksaan dikirim, tuan rumah atau calon dari tuan rumah yang bersangkutan memiliki waktu paling lama 3 minggu untuk memberikan komentar atas laporan tersebut. Nah, jadi penentuan dari lokasi di mana kejuaraan dunia MotoGP atau acara FIM, jadi setiap tuan rumah yang telah ditentukan lokasi untuk kejuaraan tersebut di tahun berikutnya harus memberitahu administrasi FIM tentang tempat meetingnya dalam batas waktu yang ditentukan oleh CCP, dan apapun keputusan dari FIM ya tidak akan menjadi kewajiban atau sebuah tindakan hukum yang dapat diambil terhadap FIM dan inspektur trek atau pejabat FIM apapun untuk alasan apapun yang terkait dengan homologasi trek, instalasi trek, intinya adalah standar trek. Nah, jadi teman-teman semua sudah tahu kalau masalah prosedur inspeksi dan homologasi pada sirkuit. Seperti tadi, urutannya seperti itu, ada request dulu untuk melakukan inspeksi pada trek, kemudian prosedur untuk homologasi, kemudian orang-orang penting yang harus hadir dalam inspeksi trek tersebut, lalu pengeluaran-pengeluaran yang harus disiapkan pada trek inspeksi tersebut, kemudian tugas-tugas dari para trek inspektor, lalu laporan harus disiapkan dari hasil inspeksi tersebut ya. Kemudian penentuan lokasi yaitu FIM World Championship, bagaimana penentuan lokasinya setelah melakukan homologasi dan inspeksi dan semua hal tersebut di atas.